kita pada hari ini akan melakukan training mind body connection yang merupakan bagian dari NLP, yaitu Neuro Linguistic Program, yang dimana teman-teman nanti bisa menambah kemampuan teman-teman untuk merawat diri dan menjaga hubungan dengan diri kalian lebih baik lagi gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Sekaramadani, biasa dipanggil Sekar, dan ada rekan-rekan saya juga di sini. Nama saya Setia Maharani, bisa dipanggil Setia. Nama saya Setia Alfania, bisa dipanggil Laila. Oke, baik. Sebelum masuk materi nih teman-teman, kita bakal nonton video dulu nih, boleh disimak. Oke. Boleh. Most humans are never fully present in the now because unconsciously they believe that the next moment must be more important than this one. But then you miss your whole life, which is never not now. You know what your problem is? Your mind never shuts up. It takes a simple thought and stretches it into every possible direction, turning it into a puzzle with 1,000 missing pieces. You relive past mistakes like they're happening all over again. You stress over things that haven't even happened yet. And worst of all, you convince yourself that if you think about it long enough, you'll find peace. But peace doesn't come from overthinking. It comes from letting go. The more you chase control, the more you lose it. Your mind isn't the enemy, but it does need a break. Not every thought deserves to be entertained. Not every fear needs to be felt. And sometimes the best thing you can do is remind yourself, you are not your thoughts. You are the one who chooses which ones to believe. Oke. Oke, nah teman-teman udah lihat nih ya tadi udah videonya. Kira-kira dari video itu apa aja nih yang teman-teman tangkap? Boleh mungkin dari apa aja yang di poin boleh? Ya, kalau yang aku tangkap tadi, pikiran kita biasanya terjebak di masa lalu yang mengakibatkan overthinking. Oke, terjebak nih masa lalu jadi buat overthinking. Oke, ada lagi kah teman-teman? Yang tentang video tadi, jangan kebanyakan overthinking dan let it go aja. Oke. Kedua, let it go. Oke, terus apa lagi? Kira-kira apa nih? Ya mungkin terkadang kita sering mengalami masalah di pemikiran kita gitu. Oke, misalnya Oke, makasih banyak teman-teman jawabannya. Mungkin dari yang bisa kita lihat di sini ada kata kunci nih dari ketiganya itu adalah soal di pemikiran kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Ada juga yang terjebak di masa lalu. Nah, kali ini materi kita mengenai mind and body connection. Jadi, apa itu mind and body connection? Ini tuh sebuah konsep dari NLP yang mana konsep itu menekankan bahwa pikiran dan tubuh kita itu saling memengaruhi, saling timbal balik satu sama lain. Dan pikiran dan tubuh itu bukan merupakan suatu sistem yang terpisah, melainkan itu terhubung satu sama lain. Selain itu, mind and body connection ini punya satu pusat yang namanya adalah otak, yaitu setiap manusia memiliki otak, untuk fungsi berpikir dan juga untuk bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Nah, ketika kita pikiran kita itu sedang terhambat, misalkan kita merasa stres atau emosional, maka otak itu akan memberikan sinyal ke badan kita, gitu. Badan kita merasa jadi tegang, badan kita merasa jadi tidak nyaman. Begitupun sebaliknya, ketika badan kita merasa lelah, itu juga akan mempengaruhi fungsi otak kita. Yang mana misalkan kalian capek, revisian dan segala macam, akhirnya otaknya juga jadi nggak fokus buat mikir, jadi demon dan segala macam. Oke, lanjut. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu kan kalau misalkan mind and body itu terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenali emosi diri melalui sinyal tubuh atau body face awareness. Sadar gak sadar, misalkan kalian mengalami emosi tertentu, tubuh kita tuh juga memberikan reaksi. Misal, teman-teman mau presentasi terus teman-teman deg-degan tapi kalian sakit perut, atau kalian stres terus kalian marah, atau misal kayak kalian mau tampil atau apa terus kalian deg-degan tapi kalian muntah gitu. Nah, itu adalah respon dari tubuh kita. Nah, respon yang meningkat tercatat sebagai warna lebih hangat, sementara respon yang berkurang dengan
warna yang lebih dingin. Nah, maksud dari warna yang lebih hangat atau warna yang lebih dingin itu boleh di next slide. Nah, jadi ini ada beberapa emosi yang warnanya tuh hangat kayak anger, fear, disgust, terus ada beberapa juga kayak pride, love, tapi ada juga yang apa sih kayak ada dua-duanya gitu yang hangat sama yang dingin. Nah, maksud dari emosi yang hangat itu emosi yang bikin kita tuh menggebu-gebu, jadi kita tuh berenergi gitu. Tubuh kita tuh punya energi. Contohnya ketika kita mengalami emosi anger, ketika kita marah, biasanya tubuh kita menggebu-gebu kan kayak, aduh sebel banget gua atau apa gitu. Terus biasanya terasa itu di bagian atas sini kayak tubuh kalian bisa panas dan lain-lain. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman di sini yang muslim, kalau kita lagi marah kita biasanya wudhu biar lebih tenang, gitu kan ya. Gitu. Nah, terus kalau kita takut, di sini tuh energi paling bergebu-gebunya atau energi paling aktifnya tuh ada di dada atau di jantung. Karena ketika kita takut atau deg-degan, kita kan deg-degan banget nih, jantungnya kayak deg-deg. Energinya tuh ngumpul di sini. Nah, kalau kita merasa disgust atau jijik, misal teman kita cerita sesuatu nih yang menjadikan entah dia kayak muntah atau apa, terus kalian jijik didengerin, pasti kalian ada kayak wah gitu kan. Makanya di sini energinya tuh paling bergebu-gebu di tenggorokan dan di perut juga ada energi itu kan kayak aduh gue jadi sakit banget, gue jadi enak gitu. Nah, sedangkan untuk pride dan love ini mereka sama-sama energi yang menggebu-gebu tapi sifatnya lebih stabil. Kayak misalkan pride kan kalian kayak punya kebanggaan gitu kan. Kenapa ngerasa di sini? Karena ketika kita bangga kita bisa sesuatu, kita kayak agak dan tanda kutip sombong gitu kayak ya gitu ya kan. Makanya ngerasanya tuh di bagian sini. Nah, kalau love itu dia lebih menyeluruh karena ketika kita merasakan love, kita tuh merasa secure gitu, kita merasa aman dan kita juga merasa bahagia gitu. Nah, kalau untuk emosi yang punya respon warna lebih dingin kayak depression, sadness, shame, itu tandanya energi kita tuh ditarik oleh tubuh kita. Makanya ketika kita merasakan depresi, kita tuh malas kemana-mana karena kita nggak punya energi. Makanya di situ tangan sama kakinya kayak lemes kan, biru banget. Jadi kalian maunya tiduran doang atau kayak ya nggak ngapa-ngapain lah, nggak keluar gitu. Nah, kalau sadness, kenapa di sini juga ada kayak merahnya gitu? Karena ketika kita merasa sedih, selain kita merasa lemes, kita juga merasa sesek kan di dada. Apalagi kalau kita nangis, kita ngerasain sesek di dada. Terus kita juga kalau nangis kelamaan kan pusing, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kalian lemas gitu. Nah, kalau shame atau malu, misal kalian melakukan sesuatu yang konyol atau kalian habis presentasi tapi ternyata salah, terus kalian malu, kadang tuh ada beberapa orang mukanya tuh jadi panas, maka ada yang blushing gitu kan. Terus juga di sini dadanya deg-degan. Terus kalau kita malu, kadang tuh kayak malu banget gitu. Jadi kakinya lemas juga kan, tangannya juga lemas. Makanya tangan sama kakinya lemas. Nah, tapi di sini ada dua emosi, contohnya kayak surprise dan envy, yang ngalamin keduanya juga nih kayak. Kalau surprise itu di sini kenapa kakinya respon emosinya tuh yang apa sih menurun, yang dingin, terus yang atasnya itu hangat, karena di sini terjadi transisi emosi. Misal kalian kayak tiba-tiba dikagetin sama teman, kadang kan kalian emosinya kayak antara itu kalian sebel atau kayak ya pasti lo gitu kan, tapi bisa juga emosinya senang, misal kalian ternyata disurprisein kado ulang tahun atau apa gitu. Terus kalau yang envy ini lebih kayak ke di kepalanya ini, kan envy tuh kita iri sama seseorang kan, kita pengen sesuatu yang orang itu punya, tapi kalian gak bisa ngambil itu, makanya kalian tuh frustasi, kalian sebel, makanya di sini merasa ada energi yang menggebu-gebu, tapi kalian juga gak bisa ngapa-ngapain, makanya di sini kakinya lemas gitu. Oke, nah selanjutnya nih merawat hubungan dengan diri sendiri. Nah, dari kita masih kecil, kita tuh udah diajarin kan sama orang tua kita apa ya, kalau sama orang tua kalian tuh harus hormat, kalau sama teman seumuran itu gimana sih cara kita menghargai dan berinteraksi sama mereka gitu. Terus kita juga diajarin nih kalau misalkan sama adik-adik yang lebih kecil atau orang-orang yang lebih muda daripada kita kayak kamu harus jagain dia, kamu harus sayang sama dia gitu kan. Seiring berjalannya waktu, kita tambah gede, kita tambah dewasa, kita tuh sering lupa teman-teman bahwa diri kita sendiri itu juga berhak loh buat dihormatin, disayangin, dan dihargain juga gitu. Nah, dari pengalaman aku sendiri nih, sebelum aku paham tentang hal ini, aku tuh juga dulu sering ngira kalau misalkan berhubungan baik dengan orang lain aja tuh udah yang paling baik gitu, udah yang paling cukup. Tapi ternyata itu aja tuh nggak cukup gitu. Misalkan kalau aku ada masalah sama orang lain, aku rasanya pengen buru-buru untuk selesaiin masalah itu sama orang itu, dan aku rasanya kayak kalau misalkan aku nggak memperbaiki hubungan aku sama dia, nanti semua urusan aku berantakan. Nah, hal itu tuh lama-lama juga nggak sehat gitu, karena aku jadi mendem emosi aku, dan aku juga lama-lama jadi lelah hatinya, jadi sakit hatinya.
Nah, sakit hati ini tuh bukan cuma secara emosional aja, tapi lama-lama juga bermanifestasi jadi sakit fisik. Terus kayak misalkan contohnya juga karena kumpulan emosi ini, aku tuh lama-lama jadi aku gampang marah, terus aku juga jadi aku tuh nggak bisa nih denger alasan orang lain gitu, aku nggak bisa ngerti mereka. Terus yang paling buruknya juga tuh aku malah jadi ngutuk diri aku sendiri, aku nyalahin diri aku sendiri, aku menghukum diri aku sendiri. Yang dimana itu juga jadinya nggak baik dan jadinya untuk emosi-emosi negatif itu gitu. Nah, dari emosional yang bisa tersampaikan pribadi ini bisa dilihat juga nih teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pengalaman-pengalaman atau emosi-emosi yang kalian pendam nih, misalnya kayak kalau misalkan kalian pernah dijudge, dikritik, terus kalian juga tidak ada penerimaan diri, terus kalian pernah ngerasain abuse atau kekerasan seksual misalkan, terus kalian juga pernah diselingkuhin, nah itu biasanya nanti permasalahannya di bagian reproduksi kalian gitu. Nah misalkan kalian juga kalau teman-teman yang pada suka asam lambung, pada suka muntah-muntah, nah itu biasanya karena fear, karena kita takut, tertekan, nah itu jadi berpengaruh ke pencernaan. Itu kalau di pencernaan itu juga bisa marah atau bisa juga tentang malu atau worthiness gitu. Nah kalau misalkan teman-teman nih pada suka itu sakit punggung, aduh kayak bebannya berat banget ya. Nah itu tuh bukan secara emosional doang kita ngerasa ada beban yang kita pikul, tapi itu juga sebenarnya ngaruh di fisik kita gitu, kayak ada beban yang itu tuh benar-benar ngaruh ke bagian pundak kita gitu. Boleh jadi karena sih menjaga hubungan baik dengan diri sendiri itu penting banget. Tapi apa sih artinya menjaga hubungan baik dengan diri sendiri itu? Artinya itu adalah kita menerima segala sesuatu yang datang ke kita dengan kita proses semuanya terlebih dahulu gitu. Nggak semuanya diburu-buru, nggak usah semuanya harus diselesain cepet gitu. Kayak kita lagi seneng kayak, aduh aku nanti kepikiran udah overthinking kayak kalau aku seneng sekarang pasti nanti aku sedih. Itu tuh nggak usah kayak gitu teman-teman. Jadi kayak semuanya diproses pelan-pelan satu-satu dulu, kayak di rasain semuanya satu-satu, kayak sedihnya, marahnya, takut, itu tuh semua diproses dulu gitu. Jadi nggak usah buru-buru harus dilepas biar terasa tenang, tapi tetap harus kita enjoy semua perjalanan itu. Karena itu artinya Tuhan punya hati, dan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan punya sekarang sebagai manusia gitu ya. Hati teman-teman itu adalah organ yang paling jujur yang teman-teman punya gitu ya. Dia akan selalu ngasih sinyal baik secara emosi ataupun intuisi ke teman-teman. Jadi hormati hati teman-teman semuanya dan sayangi hati kamu sendiri bagaimana kamu juga menyayangi orang lain gitu. Next. Nah, kata hari ini penting untuk menghormati, menghargai dan menyayangi diri sendiri dulu, baru orang lain, dan ini bukanlah suatu keegoisan gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi inti dari materi yang udah disampaikan hari ini adalah kita tuh penting untuk respect terhadap diri kita sendiri. Nah, di sini ada yang namanya self compassion. Nah, self compassion ini merupakan sebuah konsep psikologis yang mengacu pada seseorang untuk bersikap baik pada diri sendiri, merawat diri dengan penuh kasih sayang, pengertian dan pemahaman yang sama seperti kita memberikannya kepada orang lain yang berada dalam situasi sulit. Nah, kadang misal kayak misal boleh tante yang berada di depan aku tolong sebutin nama dan instansi. Nama aku Aca. Universitas Pajajaran. Oke, misalkan Kak Aca nih. Kak Aca punya teman. Misalkan teman Kak Aca mengalami kegagalan, entah itu kalah lomba atau apa. Terus dia cerita kayak, aduh gue sedih banget gue kalah lomba gitu. Terus Kak Aca memberikan afirmasi dan ya pokoknya Kak Aca kayak, gak apa-apa ya, lu udah keren kok, lu udah berani nyoba, itu udah belajar hal baru, keren gitu. Tapi kadang kalau kita sendiri yang mengalami kegagalan itu, kita cenderung apa ya, kayak menyalahkan diri sendiri, kayak aduh tau gitu gue belajar lebih lama, atau kayak aduh masa gue gitu aja nggak bisa sih gitu. Nah padahal kita tuh juga harus respect kepada diri kita sendiri karena kita udah berani mencoba juga kan dan lain. Nah ketika kita melakukan self compassion, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, self soothing, kepuasan hidup, hubungan dengan orang lain yang lebih memuaskan, mendorong growth mindset dan juga meningkatkan kebahagiaan. Nah kan ketika kita menerapkan self compassion ini, kita bisa menerima kita apa adanya, jadi kita tuh cenderung lebih tenang, kita cenderung lebih relax gitu.
Dan juga kalau misalkan kita mengalami kegagalan atau apa, kita tuh bisa melihat bahwa kegagalan atau kesalahan itu bukan akhir dari hidup kita, melainkan makanya itu cara kita untuk belajar lebih maju lagi. Makanya bisa memuaskan hidup dan juga meningkatkan growth mindset. Dan ketika kita punya hubungan baik dengan diri kita sendiri, otomatis kita juga akan men-treat orang dengan baik juga. Makanya hidup kita jadi dengan orang lain lebih memuaskan dan juga meningkatkan kebahagiaan untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, self compassion juga punya 3 pilar utama, yaitu self kindness, yang artinya kita baik kepada diri kita sendiri. Yang kedua ada common community, di mana kita sesama manusia itu kita sama. Pasti kita pernah gagal, kita pernah salah. Jadi ketika kita ngelakuin kesalahan atau kegagalan, kita mengira dan semua orang juga pernah salah, semua orang juga pernah gagal gitu. Dan yang terakhir ada mindfulness. Oke teman-teman, nah karena kita sudah tahu kan ya bahwa pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi, oleh karena itu diharapkan teman-teman di sini semua bisa menerapkan yang namanya mindfulness. Mungkin kalau untuk Gen Z dan segala macam udah pada tahu ya, untuk belajar hidup lebih mindful. Nah, jadi mindfulness ini merupakan kemampuan seseorang untuk bisa menyadari kondisi pikirannya sendiri, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, tanpa ada judging sama sekali. Artinya dia menerima semuanya. Kita di saat ini di sini menerima bahwa kita semester 7, kita menerima bahwa sudah saatnya skripsian dan segala macam, juga menerima apa yang kita rasakan, baik itu senang, sedih, depresi dan segala macam. Kita hakimi, kita terima tanpa menghakimi. Nah, mindfulness ini juga orang-orang kiranya kayak, oh berarti kalau mindful nih jangan mikir apa-apa. Bukan, mindful itu bukan berarti kita mengosongkan pikiran kita benar-benar tidak mikirin apa-apa, tapi ini tentang menyadari pikiran itu sendiri. Tentang kita tuh sebenarnya lagi ngapain sih, sekarang lagi kenapa dan segala macam, itu lebih mindful gitu. Dan mindfulness ini juga merupakan sebuah konsep yang berasal dari ajaran Buddha, teman-teman. Jadi itu meditasi yang diterapkan di kehidupan modern kita ini untuk lebih memberikan mental kita menjadi lebih sehat. Tapi gak hanya di Buddha, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama umat Muslim, itu sebetulnya kita juga mengenal yang namanya konsep mindful, teman-teman. Dan itu dalam Islam namanya adalah khusyuk. Nah, khusyuk ini merupakan kondisi di mana saat kita menyadari dengan penuh kondisi kita saat itu sedang apa, tetapi dihubungkan dengan nilai spiritual atau dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita menyadari bahwa kita sedang melakukan gerakan sholat apa, kita sedang membaca apa, itu kita sedang mindful atau kita sedang khusyuk. Nah, tapi dalam kehidupan yang sekarang ini, mindfulness ini sulit banget nih teman-teman untuk diterapkan. Kenapa? Karena di zaman sekarang udah banyak distraksi. Contohnya, teman-teman ke kamar mandi bawa HP, terus juga makan harus sambil nonton podcast, terus masak harus sambil dengar sesuatu, dan itu semua distraksi-distraksi yang sebetulnya mengganggu kita untuk tidak mindful. Karena scientifically speaking, itu otak kita tidak diciptakan untuk multitasking, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka multitask dan segala macam, kalau sebisa mungkin berusaha untuk fokus pada satu hal dan benar-benar fully fokus pada hal tersebut. Karena otak kita itu tidak diciptakan untuk multitasking untuk 2 hal kognitif yang berat gitu. Jadi hal itu yang susah membuat kita untuk menerapkan mindfulness. Selain itu ada tekanan aktivitas, serta baik itu tekanan akademik, tekanan dari keluarga, semuanya tekanan itu yang bikin pikiran-pikiran kita menjadi carut-marut gitu. Sehingga banyak itu kita hidup dalam keadaan autopilot nih teman-teman, atau kadang kita tidak menyadari apa yang kita perbuat. Kayak kita tuh gampang lupa, tadi gue ngapain ya, tadi habis ngapain ya, kayak gitu. Boleh nih. Nah, di sini ada life balancing formula. Jadi aku bakal mengenalkan satu formula khusus, satu formula untuk menggabungkan bagaimana biar kita tuh lebih mindful gitu. Yang pertama adalah menggabungkan mindful, dan yang kedua yaitu gratitude. Jadi menggabungkan mindful dan gratitude. Jadi kita harus menggabungkan kondisi atau kemampuan kita menyadari pikiran kita saat ini dengan rasa bersyukur. Kalau kayak gitu lebih gampang. Jadi misalkan kalian sekarang menyadari, oh alhamdulillah ya hari ini aku ternyata masih bisa datang ke kelas perdem dan mendengarkan TV ini, dapat kawasan baru, ketemu teman-teman, masih bisa hidup udara segar. Itu tuh merupakan sebuah rasa syukur gitu. Apalagi kalau mindfulness ini kita rasakan ya, misalkan kita bisa ngerasain detak jantung kita sendiri ternyata masih berdegup dalam yang normal segala macam, itu merupakan sesuatu yang harus kita terapkan setiap hari gitu. Atau juga teman-teman tiap
musibah di depan terus ngomong kayak oh hampir aja. Nah itu tuh harus segera disyukuri dan kemudian kita introspeksi bahwa apa yang kita rasakan saat ini merupakan sebuah anugerah. Sehingga dengan saat itu kalau kalian sebelumnya menganggap kalian itu tidak berharga, tapi ketika kalian menjadi mindful dan kalian bersyukur, maka itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kalian. Jadi mindful itu membuka pikiran kita, sedangkan gratitude itu membuka hati kita. Oke. Nah, teman-teman di sini, sekarang aku mau teman-teman untuk menuliskan 2-3 hal yang kalian syukuri di hidup kalian ataupun di hari ini. Itu yang benar-benar truly kalian syukuri ya. Benar-benar. Karena dengan kita memikirkan itu kita lebih apa ya? Kita lebih mindful gitu. Untuk menyadari kita tuh sebenarnya kondisi kita tuh seperti apa di saat ini. Oke. Udah ada pulpen semuanya? Ada pulpen teman semuanya. Oke, semuanya udah ya. Ramai banget ya. Kasih. Aku tuh 3 menit ya. Boleh dimulai. Tolong dipikirkan bener-bener ya teman-teman, kayak bersyukur banget hari ini misalkan yang tadi di jalan sampai kecelakaan alhamdulillah ya, cuma kayak misalkan ternyata nggak jadi ya alhamdulillah. Aku bersyukur hari ini aku bisa bangun dan bisa. Ya nggak usah pencapaian besar kayak bersyukur hari ini udah semprot, nggak apa-apa, nggak harus kayak gitu ya teman-teman. Bisa bersyukur karena hari ini masih bisa bernapas aja itu sebuah pencapaian ya teman-teman, kan sudah bertahan di hidup ini. Silahkan ditulis dulu ya teman-teman. Panjang. Itu panjang. Serius banget. Kakak Aisyah. Apa ya? Benar-benar sapi berarti ya. Itu hal yang membuat kalian bersyukur. Mungkin sebelumnya kalian nggak sadari, tapi pas nulis sama kayak oh iya ya benar juga ya. Masih diberi kesempatan A, B, C. Oke. Masih kesempatan untuk Kak Aisyah saja. Terus. Oke, apakah sudah semua teman-teman? Sudah ya? Belum. Gak ada Veronica. Aisyah dulu. Oke, udah semua nih Kak kayaknya. Oke, semua ya. Nah, dari teman-teman nih kan udah menuliskan ya dengan sepenuh hati, yang penting juga ini tuh benar-benar teman-teman merasakan dan syukuri. Kira-kira ada nggak yang mau sharing gitu? Biar kita semuanya dulu nih. Aku kakaknya yang di ujung boleh kakak Cina boleh. Iya boleh, kasih aja. Tolong ambil kasih kita. Oke, semuanya perkenalkan, saya Regina, saya dari Unpad. Ini terkait dengan apa yang saya syukuri selama hidup saya dan selama saya menggunakan teknologi. Karena itu saya bersyukuri masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Terus juga saya masih diberikan bersama enak, tempat tinggal yang nyaman, juga tidak banyak sekali. Terus yang selanjutnya saya bersyukur gitu dan saya itu masih diberikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang bisa kakak aja? Kira-kira siapa dari Unpad? Yang pertama aku bersyukur hari ini masih dikasih bangun. Dikasih bangun. Alhamdulillah bisa mulai ya Kak hari Ya, ini. kamu bangun rumah ya kak? Bangun tidur ya. Yang kedua aku bersyukur
akan minum air lemon kesukaan aku. Alhamdulillah. Terus aku juga bersyukur bisa ikut training hari ini yang sangat membuka mata, hati, dan pikiran. Keren banget. Boleh jasa Kak Aca. Thank you. Ini. Oke, makasih Kak Aca untuk partisipasinya. Ada terakhir nih guys. Jadi kalau saya dulu Kak Aca ya. Tadi Kak Aca bisa foto panjang banget ya. Boleh nih Kak Aca, sharing. Kamu siapa nih? Siapa namanya? nama aku Audi. Oh, iya. OJ. Oh, oke, Audi dari Silakan, CMJ. Audi Marisa. Apa ya, aku yang pertama nulis ini masih survive sama ini di perkuliahan, di perkembangan, bahkan di kehidupan. Alhamdulillah. Terus yang kedua, keluarga aku masih lengkap, kayak mama, ayah semuanya masih bisa kumpul-kumpul bareng juga. Alhamdulillah. Yang terakhir pacar aku. Ya, bersyukur ya. Tapi kita kan bukan yang udah disyukuri ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah Kak. Makasih Kak. Kak Audi dari WNJ, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, karena tadi udah, sekarang boleh kita ke selanjutnya. Boleh scan. Ini pertanyaannya simpel-simpel aja kok teman-teman, kalau scan ya. Cuman satu aja pertanyaannya. Tuh. Ini untuk feedback dan review kita untuk sesi pada kali ini, teman-teman. Kita kasih waktu 2 menit ya, teman-teman. Udah selesai belum nih teman-teman? Wow. Nah, ada yang belum nih Kak. Kak Audi dari WNJ. Pesan-pesannya selalu panjang ya. Itu waktu lebih. Apakah sudah? Sudah. Oke. Baik. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, segitu aja materi yang kami berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.